Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma tafarruqan min ba'dihi wa tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah kita pada mata kuliah pendidikan agama, Bapak Mufti Hasan Al-Fani, SE, SYME, dan seterusnya, teman-teman saya yang sangat saya senangi dan yang sangat saya hargai, dan hadirin wal hadirat yang saat ini mendengarkan materi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Awal kalam permulaan kata, tidak ada untaian kata yang lebih indah, melainkan ucapan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberikan nikmat kesehatan dan kebugaran kepada kita setiap harinya. Dan selanjutnya salawat dan salam tidak lupanya kita hadiahkan buat arwah junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam yang dipenuhi kebodohan ke alam yang dipenuhi ilmu pengetahuan, seperti yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Selanjutnya kita akan memasuki pokok pembahasan kita pada hari ini dengan berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu dan Mengamalkannya. Yang mana materi ini akan disampaikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Dian Anggraini, yang kedua saya sendiri sebagai moderator Nadia Rahmadani, yang ketiga Nur Faizah Putri, yang keempat Sri Legiansa Yuvea, yang kelima Suci Ramadhani Fadila, yang keenam Adinda Juliantri Mafrin, yang ketujuh Asyifa, yang kedelapan Aprilia Ananda, yang kesembilan Miftahul Syarifah Sania, yang kesepuluh Priya Avindo. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas pada materi hari ini, yang pertama yaitu tentang perintah menuntut ilmu, yang kedua tentang hadis-hadis keutamaan atau manfaat menuntut ilmu, yang ketiga adab dalam menuntut ilmu, yang keempat keutamaan orang berilmu atau ulama dalam Islam, yang kelima tentang mengamalkan ilmu. Selanjutnya kita masuki materi kita yang pertama yaitu tentang perintah menuntut ilmu. Berikut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam atau baca tulis. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran Surat Al-Alaq, surat yang ke-96, ayat 1-5. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya yaitu, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui ilmu agama Islam dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Al-Quran Surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat 9. Para mufasir menyimpulkan firman Allah di atas bahwa satu, tidaklah sama antara hamba Allah yang memahami ilmu agama Allah, yaitu yang menyadari dirinya, memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mentaati segala perintah dan larangannya, dengan orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang tidak mau mempelajari ilmu agama Allah. Kedua, hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Hukum menuntut ilmu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abi Sufyan RA, ia mendengarkan Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang dikehendaki menjadi orang lebih baik oleh Allah, Allah akan memberikan kepahaman kepadanya dalam agama Islam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Memahami ilmu agama akan membuat seorang muslim menjadi baik dan beribadah dengan benar kepada Allah, jauh dari bid'ah atau hal-hal lain yang membatalkan ibadah kita, serta mampu membentengi diri dan keluarga dari akidah berbahaya. Hukum menuntut ilmu menurut ahli fikih.
Menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib atau fardu. Namun para ahli fikih mengelompokkannya dalam dua bagian, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim tentang ilmu agama Islam agar akidahnya selamat, ibadahnya benar, muamalahnya lurus dan sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yaitu mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengertian mencari ilmu di sini adalah mencari ilmu agama Islam, hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Fardu kifayah adalah ilmu yang perdalam ilmu-ilmu syariat dengan mempelajari, menghafal, dan membahasnya. Misalnya spesialisasi dalam ilmu yang dibutuhkan umat Islam, seperti sistem pemerintahan, hukum kedokteran, perekonomian, dan lain-lain. Tapi jika sebagian dari mereka ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Sedangkan jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semuanya menanggung resikonya. Inilah yang diserukan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang yang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 9. Pembahasan kita yang kedua adalah tentang hadis-hadis keutamaan atau manfaat menuntut ilmu. Berikut hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man salaka tariqal yalsamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah. Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Hadis selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man khaja fi talabul ilmi fahu fi sabbihi hatta daji. Artinya, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alamu ilma wa ta'alamu lil miskinata wal waqara wa tawada'u liman tata'allamuna minhu. Artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Iza mata insanun qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Artinya, jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal, dari sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak salih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada lahiraha fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'alama ilman mimma yubtafa bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradda minad dunya lam yajid arfal janati yaumal qiyamah.
Artinya, barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dapat memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu tentang adab dalam menuntut ilmu. Meluruskan niat atau niatus salihah. Niat yang baik menentukan kualitas dan hasil yang tengah dikerjakan seorang muslim. Sebaik-baiknya niat adalah mencari ilmu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bukan penghargaan manusia. Pentingnya niat telah diingatkan Rasulullah SAW kepada para umatnya dalam hadis yang berbunyi, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imanahu wa man kanat izratuhu illallahi wa rasulihi fa izratuhu illallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidun ya yusibuha awam ro'ati yankihuha fahijratu ilamaha jaro ilaih. Artinya, sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya atau niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Melakukan yang terbaik atau insan. Selain niat karena Allah Subhanahu wa taala, usaha terbaik harus dilakukan tiap muslim saat menuntut ilmu. Usaha terbaik atau insan akan mendapatkan hasil yang baik sesuai hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Innallaha kasabu ihsana ala kulla sayyi wa iza qatalkum wa ahli sinul kitrata wa iza zabahtum wa ahsinu zabhata wal yuhidda'a hadukum safrotuhu wal yurih zabihata." Artinya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan insan dalam segala hal. Jika kalian berperang, maka lakukanlah yang terbaik. Jika sedang menyembelih hewan, maka lakukanlah juga usaha terbaik. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya, sedangkan yang lain menenangkan hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Tawakal. Setelah melakukan usaha terbaik, dia muslim menyerahkan hasilnya sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala sesuai sifat tawakal. Syekh Sa'ad bin Muhammad As-Sawi mengucapkan, tawakal artinya percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk memperhatikan aturan yang telah disyariatkan dalam Islam dan meningkatkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. 5. Berdoa supaya terhindar dari malas dan kesulitan. Adab mencari ilmu dalam Islam selanjutnya adalah berdoa supaya terhindar dari malas dan kesulitan saat menuntut ilmu. Berikut doanya. Allahumma inna a'udzubika minal hamma wal haza wal ajri wal kasali wal buhuli wal jubni wal ladaini wa ghalabahir rahjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan sesaat, dan pengecut beban hutang
sesaat dan pengecut, beban hutang dari penguasaan manusia. Jika menemui kesulitan, doa ini bisa dibaca untuk memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la yasla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu hazuna iza syi'ta sayyah yasla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Kau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan. Jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. 6. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau husnudan. Setiap muslim yang mencari ilmu diharapkan untuk senantiasa berprasangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hasil dari proses pembelajaran dan pengembangan ilmu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Wa asa an tukrahu say'a wa huwa khairum lakum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa sarru lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. 7. Mengamalkan ilmu yang dimiliki atau al-amalu fil ilmi. Kekuatan orang yang berilmu dalam Islam diukur dari bagaimana ia mengamalkan ilmu, bagaimana ia mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, celakalah orang yang tidak berilmu, dan celaka pula orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Nu'aim. 8. Banyak bertanya. Terakhir dan termasuk dalam adab mencari ilmu dalam Islam adalah banyak bertanya seputar ilmu yang tidak dapat dipahami olehnya. Ayat Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa bertanya dianjurkan bagi yang tidak mengetahui saat menuntut ilmu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl surat 43, As'alu ahlaz ka'ri in kuntum la tahlamun. Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Kita masuk pembahasan kita yang keempat, yaitu keutamaan orang berilmu atau ulama dalam Islam. Kedudukan dan peran ulama sangat perlu dibahas agar kita lebih menghormati kedudukan ulama sebagai pewaris Nabi yang menggantikan tugas Nabi untuk menyebarkan dan menjaga agama Islam dan mengajak umat Islam agar lebih taat kepada Allah. Ulama menurut Ibnu Katsir adalah orang yang arif billah, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ulama menurut Syekh Qutb adalah mereka yang mengkaji Al-Qur'an yang penuh keajaiban, yang mengenal Allah, mengetahui hakikat Allah, sifat Allah dan kebesarannya. Semakin bertambah rasa takut mereka kepada Allah. Kedudukan ulama menurut Ibnu Katsir dan Syekh Qutb dalam Quran dalam surah Ali Imran ayat 18 menjelaskan kedudukan dan martabat ulama sangat istimewa di hadapan Allah dan hal kesaksian karena hanya kesaksian Allah, malaikat dan ulamalah yang adil. Peran ulama menurut penafsiran Ibnu Katsir dan Syekh Qutb yaitu menyampaikan ajaran sesuai dengan ajaran Al-Quran, menjelaskan kandungan Al-Quran, dan menyelesaikan permasalahan dan problem agama di masyarakat. Berikut dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan manfaat orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan sebagaimana tersurat dalam surah Al-Imran ayat 18.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ulul ilmi qaiman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Di dalam surah Al-Zumar ayat 9 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang tidak menerima pelajaran. Selanjutnya dalam surah Fatir ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Hanya saja yang takut kepada Allah dari sekian hambanya adalah ulama. Rasulullah Muhammad SAW juga memuji orang yang berilmu, sebagaimana tersebut dalam beberapa hadis, seperti yang terdapat kitab Adab ad-Dunya. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Ibrahim, sesungguhnya aku Maha mengetahui, aku mencintai orang-orang yang berilmu. Diriwayatkan dari Abu Umamah berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang dua orang, yang satu orang alim dan yang satu ahli ibadah. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang alim terhadap ahli ibadah seperti keutamaan terhadap orang yang paling rendah di antara kalian sahabat. Selanjutnya pembahasan kita yang kelima yaitu tentang mengamalkan ilmu. Di antara adab menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diiringi dengan amal. Maka hendaknya orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Karena orang yang berilmu besok pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya. Diriwayatkan dari Abu Barzah al-Aslami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tazulu qadama abadin yauma qiyamati hatta yus'ala an murihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihin min aina kazzabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abalahu. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanya tentang umurnya, untuk apa ia gunakan, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, tentang hartanya, hari mana ia dapatkan dan untuk apa ia nafkahkan, serta tentang badannya, untuk apa ia gunakan. HR At-Tirmizi Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Muhammad Ali bin Muhammad bin Alan al-Bakri As-Sadiki menjelaskan bahwa maksud dari kalimat untuk apa ilmu ia amalkan adalah apakah ia beramal dengan ilmunya ikhlas karena Allah sehingga ia akan mendapat pahala, atau ia beramal karena riya sehingga Allah mengazabnya jika Allah menghendakinya. Hukum mengamalkan ilmu. Seorang muslim memang wajib menuntut ilmu, namun ketika ilmu sudah diraih, maka ia dituntut untuk mengamalkannya. Fudail bin Iyad berkata,
ala annasi an yata'allamu faiza alimu fa'alahimul amalu. Wajib bagi manusia untuk belajar. Jika terus berilmu, maka wajib bagi mereka untuk mengamalkannya. Al-Khatib Al-Baghdadi Iqtidaul Ilmi Al-Amal halaman 37. Hingga para salaf pun enggan menambah ilmu sampai mereka betul-betul telah mengamalkannya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud beliau berkata, Kunna iza ta'alamna minan nabiyyi sa'alallahu alaihi wasallam asri ayatin minal qur'ani lam nata'alam minal asril lati nazalas ba'daha na'lam ma fihi Kilaulahu minal amali wilayah na'am. Kami jika belajar 10 ayat Al-Quran dari Nabi, kami tidak akan belajar 10 ayat yang turun berikutnya hingga kami mengetahui isinya. Kemudian ditanyakan maksud mengamalkannya. Ia menjawab iya. Amal. Tanggung jawab ilmu adalah amal. Abu Darda berkata, Ma'alimallahu abdan ilmanillah kallafahu Allahu yaumal qiyamati domarahu minal amali. Tidaklah Allah mengetahui seorang hamba yang berilmu. Tidaklah Allah mengetahui seorang hamba yang berilmu kecuali Allah akan meminta pertanggungjawaban amal kepadanya pada hari kiamat. Al-Khatib Al-Baghdadi Iqtidaul Ilmi Al-Amal halaman 36. Demikian juga orang yang memiliki ilmu tidak akan disebut alim, orang yang berilmu, hingga ia mengamalkan apa ia ketahui. Sekalipun seseorang tersebut membaca ribuan kitab, menghafal banyak hadis dan atsar, ia akan tetap dianggap sebagai orang yang tidak berilmu jika ilmu tidak diamalkan. Maka syarat seseorang dikatakan alim atau berilmu adalah ketika ia dapat mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menelan pahitnya kebodohan seumur hidup. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Imam Syafi'i. Sampai di sinilah hasil PPT, hasil presentasi dari kelompok kami, hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata-kata, kesalahan bacaan, atau kesalahan yang tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selaku moderator, mohon maaf jika saya memiliki kesalahan kata-kata baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Dan saya sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.